Selamat pagi adik-adik Mighty Kid. Salam sehat dan tetap semangat. Ayo kita semua siapkan Alkitab dan kerikmanya ya. Buka kerikma hari ke-28 dan kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan. Siap semuanya? Oke. Sebagai anak Tuhan yang good, kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Bukan hanya membacanya saja, tapi kita juga harus bisa melakukannya. Alkitab berkata bahwa hari-hari ini semakin jahat. Pengaruh-pengaruh buruk bisa saja menjauhkan kita dari Tuhan. Apa contohnya? Banyak sekali contohnya. Contohnya misalnya anak-anak yang suka memberontak kepada orang tua. Rupanya mereka sudah terpengaruh dengan hal-hal buruk yang ada di sekitar mereka. Nah, kalian mungkin bertanya kepada tante, bagaimana caranya supaya saya tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk itu, tante? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk di sekitar kita, kita perlu perlengkapan senjata Allah. Senjata Allah bisa kita gunakan untuk melawan musuh kita, yaitu iblis yang selalu berusaha mengambil semua hal yang baik yang dari Tuhan bagi kita. Kita harus bisa melawannya, kita harus bisa menangkisnya. Nah, adik-adik nggak usah takut ya. Karena apa? Karena Allah selalu di pihak kita. Karena kita adalah tentara-tentaranya Tuhan. Sebagai tentara Tuhan, kita harus memiliki perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Sekarang buka Alkitabnya di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Buka semuanya? Sudah dapat? Baik. Di ayat-ayat ini kalian dapat menemukan apa saja perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki dan kita pakai. Ayo, kira-kira apa saja ya perlengkapan senjata Allah itu yang harus kita miliki dan harus kita pakai? Coba kita lihat. Yang pertama, kita lihat gambar berikut. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran dipakai di pinggang. Ikat pinggang kebenaran yang mengikat kita, artinya kita hidup dengan benar. Contohnya, kita tidak suka marah-marah, kita tidak suka ngambul, kita tidak suka mencontek, kita tidak suka berbohong. Seperti ikat pinggang, kalau ikat pinggang itu adalah kebenaran yang mengikat, maka kita akan menjaga dan melindungi. Kita akan bisa menjaga dan melindungi diri kita. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Maka kalian akan tetap kuat dari segala serangan iblis. Yang kedua, baju jirah keadilan. Baju jirah digunakan untuk menutupi dada atau bagian depan supaya terlindungi dari serangan iblis. Artinya, dengan baju jirah ini kita bisa terlindungi dari serangan iblis, sehingga tembakan-tembakan iblis tidak bisa tembus dan kena pada kita. Contohnya, hati kita tidak ada iri dan dengki. Hati kita tidak ada rasa dendam. Karena itu, ketika iblis menembakkan senjatanya kepada kita, iblis tidak bisa mengenai hati kita karena kita sudah memakai baju jirah keadilan. Yang ketiga,
kasut kerelaan. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injilnya. Kasut dipakai di kaki, artinya dimanapun kita melangkah atau kita berada, kita bisa meninggalkan jejak sebagai anak-anak Tuhan yang bisa menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita. Contohnya, ketika kita di sekolah, teman-teman ataupun guru-guru kita bisa melihat bahwa kalian adalah anak-anak yang suka menolong teman. Kalian adalah anak-anak yang rajin belajar. Kalian adalah anak-anak yang mendengarkan guru saat guru memberikan satu pelajaran. Tidak ribut di kelasnya sendiri. Nah, dengan melihat sikap kita, dengan melihat jejak baik kita, maka orang lain atau teman-teman ataupun juga guru-guru kita juga akan melihat kalau kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Karena mereka melihat bahwa jejak kebaikan ada di dalam hidup kalian. Sehingga teman-teman ataupun guru-guru kita akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus itu baik. Yang keempat, perisai iman. Perisai iman gunanya untuk menangkis panah si iblis. Artinya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Misalnya, ketika kita sakit, kalian harus tetap beriman kepada Tuhan. Dengan perisai iman, kita dapat menangkis semua serangan iblis. Sehingga ketika kita sakit, kita beriman, berdoa bahwa Tuhan pasti menyembuhkan saya. Itulah perisai iman yang dapat mengalahkan tipu muslihat iblis. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong ini dipakai di kepala dan gunanya untuk melindungi kepala. Artinya melindungi dan menjaga kita dari pikiran-pikiran jahat. Contohnya, ketika kita berpikir untuk mengambil mainan teman tanpa sepengetahuan teman yang memiliki mainan itu, ini berarti kita sudah punya pikiran jahat untuk mencuri. Nah, dengan ketopong keselamatan ini, kita bisa terlindungi. Kita tidak punya pikiran jahat untuk mengambil mainan milik teman kita. Itu contohnya. Yang keenam, pedang roh. Pedang roh gunanya adalah sebagai senjata untuk melawan iblis. Pedang roh artinya firman Tuhan. Kalian harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kalian harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjadikan kalian memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan membaca firman Tuhan dan dengan rajin mendengarkan firman Tuhan, menjadikan kalian mengerti dan tahu yang benar dan bisa melawan si jahat, yaitu iblis. Nah, perlengkapan senjata Allah sudah lengkap. Yuk, kita bisa sebutkan satu-satu ya. Kita sebutkan kembali perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju jirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Dan yang keenam, pedang roh. Nah, itulah perlengkapan senjata Allah. Tapi tunggu dulu adik-adik. Masih ada satu lagi yang juga sangat penting. Ayo, apa itu? Ya, betul.
tekun berdoa. Selesai sudah firman Tuhan. Sampai di sini. Selamat untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Mighty Kids yang tetap semangat, yang memiliki dan memakai perlengkapan senjata Allah. Kalian bisa, kalian luar biasa. Lawanlah tipu muslihat iblis dengan perlengkapan senjata Allah. Tuhan memberkati. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perlengkapan senjata Allah dan aktivitas kita untuk hari ini, untuk minggu ini, baik dari kelas Tunas maupun sampai kelas Yohanes, aktivitasnya membuat yel-yel. Yel-yel tema hari ini ya, tentang perlengkapan senjata Allah. Anak-anak atau adik-adik semua membuat yel-yel. Yel-yel itu divideokan dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Contohnya untuk kelas Tunas singkat saja. Tentara Kristus, siap, siap, siap. Seperti itu ya yel-yelnya. Atau mungkin untuk kelas Matius sampai Yohanes lebih panjang lagi. Seperti ini. Gunakan senjata Allah, lawan iblis, kita menang. Yes, yes, yes. Nah, itu adalah aktivitas kita untuk minggu ini. Selamat beraktivitas, kerjakan dan dikirim di grup kelas masing-masing. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dan sebelum kita berpisah, kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu tentang perlengkapan senjata Allah. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak Mighty Kids yang masih kecil mungkin belum mengerti Tuhan, tetapi kami tahu bahwa kami harus memiliki perlengkapan senjata Allah di dalam hidup kami, sehingga kami dapat melawan tipu muslihat iblis. Kami menjadi anak-anak yang kuat, yang bisa menangkis segala serangan tipu muslihat iblis. Kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bersyukur kepadamu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh dapat kami lakukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bersyukur kepadamu buat segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap setia.